Selamat pagi para mahasiswa, mahasiswi yang sangat apa dong? Sangat sangat baik begitu atau sangat siap ya, sudah sangat siap dengan pembelajaran pagi ini. Dan sebelum kita mulai, mohon depan nama Anda dituliskan kode fakultas boleh ya, kode fakultas boleh, nggak harus lengkap boleh, tapi at least kode fakultas. Kayak Pasca tolong ditulis ininya ya, di rename. Tiffany Sihaloho juga itu, Sherly juga boleh tuliskan di rename namanya. Hayatun Samila udah. Mutiara. Atau semua deh ya, tolong Ya, Atin. Ibu. Atin boleh. Mohon maaf Ibu, saya sedang mengganti device terlebih dahulu, Bu. Ya, nanti Atin yang memfollow up teman-temannya yang belum, boleh dibantu di chat gitu. Ya, Mutiara. Oke, senang sekali ya bersua kembali dalam perkuliahan komunikasi bisnis dan hubungan masyarakat. Dulu nama mata kuliah ini adalah komunikasi bisnis saja gitu. Belum ada hubungan masyarakat. Nah, ternyata dalam perkembangan di dunia kerja, di lembaga dan juga berbagai organisasi, link itu keterkaitan dan relasi antara usaha, bisnis, organisasi sosial, penyedia jasa, misalnya ya, atau mungkin pemerintah, dengan halayak itu diperlukan. Dan kalau semuanya ditimpakan kepada kepala atau ketua atau pimpinan dari organisasi, boleh jadi pimpinan nggak sempat berpikir secara makro ya kan, karena semua hal ditimpakan ke pimpinan, sehingga dalam hal ini ditambahkan di dalam nama mata kuliah ada aspek hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat kayaknya simple, tapi ternyata complicated juga gitu ya, karena ada beberapa hal yang sangat sulit untuk dikomunikasikan, gitu ya, sangat sulit untuk dikomunikasikan. Nanti Anda bisa pelajari lagi dan perdalam di kuliah atau di dunia nyata ya, bagaimana tidak mudahnya kita berperan sebagai speaker bila mana dihadapkan pada suatu kondisi tertentu. Apa kondisi tertentu itu? Ya itu yang kita akan bahas nanti ya. Masa krisis, kemudian konflik, banyak lagi ya yang dapat ditelaah lebih lanjut. Bahkan bisa menjadi topik skripsi ya. Apalagi yang di FEM misalnya ya, itu sangat relevan untuk menjadi bahan kalau Anda berminat nantinya ya. Baik, karena ini menyangkut pendalaman begitu, dan saya sangat berharap mahasiswa semua sudah sempat mencermati. Anda kalau mau masuk ke course juga bisa loh ya, ke course coba ya, saya tunjukkan. Sudah pernah kan masuk ke course? Di situ lumayan lengkap juga gitu ya. Jadi nggak perlu menunggu dosen mengabari mengenai materi. Anda bisa masuk juga ke course ini. Pernah masuk ke course nggak? Pernah, Bu. Ya, baiknya lebih sering dimanfaatkan ketimbang kalau lewat TikTok, lewat FB, lewat apa tuh data kita ditambang gitu loh. Ya, dan bisa di breeze
di Breeze gitu ya. Ini semuanya kelihatan ya, termasuk pertanyaan saya ya. Halo, pertanyaan saya kelihatan nggak juga di course? Enggak. Di course belum buka lagi, Bu. Bentar. Kak sayanya, kan saya lagi share screen. Oh, enggak, Bu, cuman course doang, Bu. Oke, saya sebenarnya juga ngebuka chat di itu, ntar saya tutup dulu chatnya. Ya, jadi course yang kelihatan ya di layar Anda ya. Oke. Nah, ini laman saya atau dunia saya, dunia saya di course. Lalu saya yakin Anda juga sudah sangat familiar ya dan bisa dimanfaatkan gitu. Lalu sebelum kita diskusi ini ya, diskusi tanya jawab, lalu saya buka dulu Anda ada pertanyaan apa berkaitan dengan komunikasi bisnis gitu. Nah, ini yang diharapkan. Saya mau nutup chatnya. Stop dulu dah, stop screen saya. Ini ada terganggu dengan chat yang muncul. Oke, sekarang saya kembali lagi ke course. Nah, ini bagi Anda semua ya, tolong dicermati learning outcome. Jadi menjelaskan itu kognitif ya. Mengidentifikasi, nah ini ada nggak cuman kognitif gitu ya, ada hal-hal yang memerlukan kepemahaman, tingkat pemahaman Anda terhadap berbagai metode, terus juga keterampilan yang perlu dimiliki. Berarti kan meskipun kita S1 gitu ya, tentunya ada hal-hal yang harus dikuasai gitu ya dalam komunikasi bisnis dan public relation. Salah satunya public speaking. Public speaking. Kalau ada kendala, apa yang harus dilakukan? Itu ada pertanyaan di bawah ya. Lalu kalau kita dalami lagi, di sini udah lengkap, termasuk juga PPT PDF ya, dan masing-masing masing-masing subbab udah ada pokok bahasan juga, dan Anda bisa pelajari secara mandiri gitu, sehingga lebih merdeka karena waktu Anda yang mengendalikan, ya kan? Waktu Anda yang mengendalikan. Sementara kalau kita di ruang Zoom, waktu sangat terbatas, sehingga manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang belum Anda betul-betul mengerti, dan juga bagaimana meningkatkan pemahaman serta misalnya ada kerisauan dan seterusnya, ada kasus misalnya ya dalam komunikasi bisnis dan humas yang perlu Anda bisa bantu atasi gitu. Itu sangat mungkin ya, sangat mungkin untuk dibahas karena waktunya terbatas. Makanya sebelum kuliah sangat berharap semuanya sudah tune in gitu ya, untuk menyimak dan juga membaca di kontrak kuliah ada daftar pustaka gitu ya yang perlu dikuasai oleh Anda gitu. Nah, ini sekarang ada di sini ya. Dan untuk PPT-nya Anda bisa unduh kan? Ya, masing-masing bisa gitu ya. Kalau masing-masing enak semuanya mendapatkan kesempatan untuk mengakses dan juga mengembangkan pengetahuan gitu. Ini PPT PDF-nya. Saya sudah punya, kalau di-download double-double lagi gitu. Oke, baik, itu saya kira ya, dan Anda bebas untuk mengakses untuk materi dan mengembangkannya gitu dalam dunia nyata. Nah, kalau yang ingin saya beri pengantar dulu di sini nih.
di bagian ini ya, mengenai komunikasi bisnis, mengapa kita perlukan. Ingat kuliah ke berapa? Kedua ya, kuliah kedua yang Anda mempelajari keorganisasian dalam komunikasi bisnis. Nah, karena public speaking, maka dia ada sebuah fungsi yang harus dimainkan oleh speaker. Dia mewakili siapa? Merepresentasikan siapa dalam speak itu. Anda misalnya aktif di organisasi, Anda akan menggalang kerjasama dengan industri, misalnya dengan kimia farma, atau dengan Astra, atau dengan penyedia konten ya, perusahaan penyedia konten atau IT industri gitu ya. Anda perlu mendudukkan persoalan ya dan seterusnya sehingga pesan yang disampaikan jelas. Apakah ingin sponsorship, ingin mengembangkan kemampuan Anda dalam dunia usaha di dunia nyata, apakah magang ataukah untuk riset di perusahaan tersebut dan seterusnya, sehingga dengan memahami will dalam komunikasi atau roda komunikasi bisnis ini mempermudah Anda sebagai speaker untuk melaksanakan pembicaraan, melaksanakan pidato sederhananya ya, apakah berbicara dengan audiens yang spesifik bisa sukses begitu dan efektif. Itu saya kira. Oke, kita kembali ke kelas begitu. Silahkan dilihat pertanyaannya dan silakan untuk dipahami dulu pertanyaannya, lalu raise hand bagi Anda yang sudah mempunyai jawaban. Nah, ini juga bagian dari assessment ya, assessment kepada keaktifan Anda atau daya nalar Anda juga gitu ya. Daya nalar Anda dalam ini. Silakan. Sudah tampak kan di chat ya pertanyaannya, di WA juga ada. Gitu, cuma 5 kok, nggak sampai 50 ya. Silakan yang sudah mempunyai jawaban. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan public speaking dalam komunikasi bisnis dan humas? Sebutkan minimal 3 ciri public speaking itu. Yang pertama. Yang kedua, apa ciri-ciri public speaking yang efektif? Lalu yang ketiga, mengapa ya kita perlu pelajari ini? Susah-susah begitu. Public speaking, saya nggak pede Bu, saya ini aja kalau pas kesempatan tertentu aja saya akan terus pas ditugaskan misalnya oleh dosen, padahal ada situasi di mana kita mau nggak mau harus melakukan pidato di depan halayak gitu. Terus mungkin ada pertanyaan mungkin nanti, bagaimana kalau halayaknya virtual? Nah, seperti apa dan seterusnya. Lalu kelemahan kita, bagaimanapun setiap orang sejago apapun dalam public speaking masih perlu ditingkatkan. Itu bagaimana untuk mengatasinya? Nah, itu sederhana kok pertanyaan. Mas, kalau memang belum ready, mungkin nanya dulu ya. Saya beri kesempatan 5 menit untuk tanya jawab. Bertanya 5 menit, nanti jawabannya bisa diatur. Kemudian yang pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab begitu. Naufan ada di sini nggak, Naufan? Naufan Ada Akbar. Ibu, Ya, ada Bu.
Naupan udah paham kali ya? Karena nggak ada yang bertanya, berarti kan udah paham semua begitu ya. Nah, silakan nggak harus Novan ya. Kalau Novan sudah di antara 5 boleh, mana yang mau dijawab dulu begitu ya. Silakan. Novan tolong di rename Novan. Oh iya Bu, bentar ya Bu. Ya. Aning juga nih, Aning. Karena tadi telat masuknya Aning. Aning Tias. Iya, Ibu. Monggo silahkan di rename, bukan rename sih, menambahkan coding, menambahkan coding pada namanya. Saya minum dulu sambil nunggu ini suara mahasiswa. Atau Atin kali, Atin kan udah ready, Tin, mangga Tin. Iya, Bu. Mungkin saya mau jawab pertanyaan yang ini kali ya, Bu, yang kelemahan kita dalam public speaking dan bagaimana mengatasi kelemahan. Ibu sambil minum ya, karena ini. Iya, Ibu, boleh. Nggak kelihatan gelas cangkir kopi. Iya deh, mangga. Jadi berdasarkan nonton video tadi itu ada 5 kelemahan atau bisa bilang kendala juga dalam public speaking. Yang pertama itu ada hal baru. Jadi biasanya tuh kalau kita public speaking itu pasti tidak terlepas dari adanya hal baru dan itu kadang membuat kita gelisah. Lalu untuk cara mengatasinya itu kita harus sering berlatih untuk berbicara di depan umum, nanti lama-kelamaan bisa mengatasi kegelisahan tersebut. Lalu kita merasa rendah diri, merasa orang-orang di sekitar itu lebih tinggi. Lalu untuk mengatasinya itu kita harus berpikir positif dan juga melakukan persiapan yang matang seperti mempersiapkan materi agar kita bisa mengendalikan diri saat akan melakukan public speaking. Yang ketiga itu kesadaran berada di ruang publik dan biasanya kalau public speaking itu jika ada di ruang publik itu akan menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu akan meningkatkan kegelisahan. Dalam mengatasinya itu kita harus menganggap bahwa para halayak di depan kita itu merupakan teman kita. Jadi kita sama saja mengobrol dengan teman. Lalu yang keempat itu kita merasa berbeda dengan halayak dan seperti kayak takut halayak akan tidak berpikiran yang sama dengan kita. Lalu dalam mengatasinya itu kita harus menekankan kesamaan dengan halayak, harus yakin pada diri sendiri. Lalu yang terakhir itu merupakan pengalaman masa lalu. Biasanya itu pengalaman masa lalu seperti saat demam panggung itu akan menambah negatif thinking. Oleh karena itu kita harus selalu mengingat-ingat pengalaman yang positif. Lalu kita dengan cara melakukan persiapan yang baik pun itu bisa mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Bagaimana cara melakukan persiapan yang baik itu? Pertama kita harus menganalisis dulu topik apa yang akan kita sampaikan dan tujuan apa kita melakukan public speaking tersebut, lalu memformulasikan ide serta gagasan, mempersiapkan guideline-nya, menganalisis stakeholder apa saja yang akan datang dan siapa yang akan kita sampaikan, lalu mencari fakta dan data pendukung, merencanakan pengantar dan penutup, mempelajari topik yang akan kita sampaikan dan mengorganisasikannya. Seperti itu, Bu. Sangat komplit ini ya, Atin ya, hebat. Oke, jadi benar sekali apa yang sudah Atin sampaikan. Tinggal prakteknya ya, Tin ya. Prakteknya gitu. Ya, Ibu. Kadangkala Ibu nih sangat sering menghadapi ya, saya sendiri ya sebagai dosen dan juga peneliti dan juga trainer kadang-kadang ya. Disampaikan bahwa Ibu harus presentasi dan itu pengumumannya hanya di hari itu begitu. Pagi disampaikan Ibu harus presentasi siang. Apa yang terjadi? Susah, kelabakan kan? Paling tidak kita harus mempersiapkan materinya. Pernah, ini kenyataan dan hampir sering karena apalagi kalau menjelang akhir tahun begitu ya. Saya ditelepon oleh, saya nggak usah sebut pejabat lah ya, pejabat di luar IPB begitu. Ibu, ini kami sedang ada pertemuan begitu dengan para bla 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 begitu ya, pejabat sebuah lembaga gitu, sejumlah sekian orang di Bogor gitu, di Bogor karena kan saya di Bogor gitu, Bogor. Oh ya, saya pikir saya diminta silaturahmi begitu. Kalau malam ini nggak bisa katanya. Jadi malam nelponnya itu menjelang maghrib. Terus saya diminta datang 18.30 untuk presentasi gitu. Wah, dan pada saat jam yang sama saya sedang mempersiapkan tugas yang harus deadline juga.
Kebayang kan? Wah Bu, akhirnya saya bilang, oh saya diminta presentasi, saya gitu kan, menyampaikan ini apa bagaimana kita memerlukan capacity building dan seterusnya untuk para pejabat itu, katanya gitu, dan juga memperkuat organisasi ya, organisasi petani dan seterusnya gitu. Saya bilang terus terang, bila mungkin saya begitu kan. Setelah saya tahu bahwa ternyata saya harus speak di hadapan orang dan luring kan, bukan daring gitu. Dan untungnya di Kota Bogor. Tak pikir tadi itu hanya say hello lalu silaturahim gitu ya. Terus saya bilang, oh kalau begitu boleh tidak besok karena malam ini saya tidak bisa. Besok karena ada laporan yang harus saya serahkan ke Global Forum for World Advisory Services dan seterusnya, deadline-nya malam ini gitu. Saya on the way ke kampus saya gitu kan. Itu bulan akhir September tahun ini gitu. On the way ke kampus, saya akan luangkan waktu bisa ke tempat pertemuan tersebut saya gitu kan. Ya, apa yang terjadi? Saya selesaikan dulu tugas saya dan meskipun belum selesai total, langsung putar kendali sampai mengerjakannya jam 12. Tapi tetap nggak kuat kan karena harus menyiapkan data, kemudian memastikan kalau itu PowerPoint itu kontennya ya, alurnya, terus desainnya juga kan paling terakhir desain, yang penting konten dulu kan, konten dan terus. Nggak kuat saya kan, nah jam 12 saya tidur dulu, 12 malam. Pagi-pagi ngantuk lah. On the way lagi mengerjakan itu, 7:30 ditelepon gitu. Ibu sudah ditunggu. Ya, dekat ini saya di Kota Bogor juga akhirnya. Alhamdulillah jam 8 kurang 5 kelar gitu ya, dan presentasi 8 lebih 15. Dan tentu di perjalanan kita bisa jadi nggak fokus kan, sambil nyetir sambil apa, nah itu berbahaya. Jadi itulah mengapa penting persiapan. Dan kalau di dunia internasional sangat jarang sesuatu itu mendadak gitu, sangat jarang. Ini di Indonesia yang sangat sering mendadak begitu. Nah ini mengganggu kondisi tubuh kita ya, mengganggu fokus kita dan mudah-mudahanlah kedepannya semakin semakin baik begitu. Oke, jadi dari yang saya sharing dan Atini sampaikan kira-kira apa maknanya gitu ya, karena kita akan perdalam lagi ke pertanyaan berikutnya. Apa maknanya? Selain mempersiapkan, kata kunci apa yang sederhananya ya? Nggak usah mikir kalau kata kunci kan, yang penting ngedengerin apa yang tadi kita sampaikan. Oke, boleh yang lain menjawab juga ya, supaya nggak terlalu banyak saya ngomong begitu. Perlu latihan, Bu. Iya, latihan. Ilham, latihan maksudnya gimana, Ham? Apa ya? Menurut saya sih lebih untuk mengatasi hal-hal tersebut tuh perlu hal yang berulang-ulang gitu, Bu. Kayak misalnya Jam terbang. ya jam terbangnya harus tinggi gitu, Bu. Jadi misalnya nanti sewaktu-waktu disuruh berbicara secara mendadak gitu, tahu kondisinya seperti apa gitu, Bu. Apa yang mesti disiapkan gitu. Ya. Jadi sudah banyak pengalamannya gitu, Bu. Betul. Berarti jiwa Profesionalitas. jiwa profesional atau profesionalitas kita. Karena terkadang kementerian, lembaga, perusahaan itu tidak ingin kita menjawab tidak ya. Padahal kan kita udah punya sejumlah agenda gitu kan. Ya kan? Dan itu bisa menggeser agenda yang lain. Nah, satu lagi selain yang Ilham sampaikan, banyak hal lagi ya. Kita udah menguasai topik itu. Itu bagian profesionalitas juga gitu ya. Kita menguasai topik itu dan kita punya bukan dokumen, knowledge management yang bagus. Nah, ini penting nih kalau ada orang manajemen ya, knowledge management yang bagus. Apa yang harus dilakukan? Dokumentasi data
dan juga materi yang bagus begitu ya. Sehingga kalau Anda memang udah terbiasa di cloud gitu ya, cloud, penyimpanan di cloud boleh dimanfaatkan. Karena kita nggak ingin terjadi misalnya tiba-tiba HP Anda hilang, laptop rusak, kan bisa jadi itu karena hektik gitu ya, misalnya nggak fokus gitu, tiba-tiba yang sebenarnya biasa-biasa aja jadi nggak bisa dinyalain, kan kadang-kadang gitu. Itu ada kejadian di mahasiswa S2 waktu itu. Pas ujian akhir harus presentasi, laptopnya nggak bisa diakses. Dosen kecewa, dianya juga grogi kan. Nah itu dihindari. Jadi jiwa profesionalitas. Yang lain lagi kira-kira apa? Nanti kalau udah mahasiswa jawab, oh saya betul ya Ilham ya, exercise, semakin sering kita menyampaikan sesuatu di depan halayak dengan sikap yang confident tapi tidak berlebihan gitu ya. Karena bagaimanapun kita adalah manusia biasa tapi tetap bisa confident, menyampaikan secara runut, jernih. Nah, mengemukakan data dan fakta serta pengalaman yang dimiliki, karena orang ingin belajar dari pengalaman Anda sebagai basis untuk bagaimana ke depannya harus dilakukan. Gitu. Oke, satu lagi menambahkan, bukan menambahkan sih, mungkin ada hal-hal yang berbeda dari yang Atini, Ilham, dan saya sampaikan, silakan. Dimas, silakan Dimas. Siapa, jangan ragu-ragu. Ini kesempatan Anda untuk bicara, mumpung dikasih corong. Bu, saya mungkin mau berpendapat. Enggak, Alif. Mungkin ini ya Bu, riset untuk mengetahui halayaknya, audiensnya, sama untuk menguasai materinya. Tahu siapa yang kita hadapi gitu ya, Alif. Iya, Bu. Halayaknya siapa. Karena memang berbeda. Kalau kita menyampaikan ke teman-teman atau seumuran gitu ya, dengan para pakar gitu, dengan para pakar. Dan memahami halayak itu sangat diperlukan. Makanya ketika yang tadi saya cerita itu, siapa yang akan saya hadapi atau bukan pembicaranya, audien pesertanya siapa Bu? Peserta saya siapa Mbak? Boleh tahu gitu. Berapa banyak gitu. Kayak kemarin pas ya, kemarin tanggal berapa ya kemarin? 16 gitu. Saya ada di 2 meeting, untungnya sama-sama di ICC. Ada yang hadir nggak kemarin? Yang acara itu, pelatihan jurnal untuk mahasiswa. Bisa online, bisa offline, sayang, ngapa nggak ikut gitu. Itu untuk mahasiswa S1, S2, dan juga vokasi. Kalau S1, boleh orang-orang atau mahasiswa IGTF dan juga KKNT gitu. Yang nggak ikut itu juga boleh gitu. Memang saya dihubungi oleh panitia 5 hari sebelumnya gitu. Dan di saat yang sama kemarin juga saya harus presentasi juga di hadapan para penguji, reviewer gitu ya. Penguji karena saya ikut hibah kompetisi inovasi pembelajaran gitu buat rame-rame mengeramaikan gitu ya. Karena saya pun bukan yang sangat pakar, bukan ahli di dalam IT gitu. Harinya sama, jamnya sama. Nah, untungnya ada anggota tim saya dan saya siapkan materinya in case saya dipanggil begitu, saya belum kembali ke ruang, saya harus presentasi, mohon ini diperhatikan, ngajarin dulu. Nah, saya ketika diminta tugas gitu ya untuk LPPM, untuk sharing, saya tanya dulu ini jurnal ataukah artikel jurnal, saya gitu kan. Melatih mahasiswa untuk menulis jurnal atau artikel jurnal, karena berbeda kan mengelola jurnal sama artikel. Artikel Bu, oh iya kurang kata artikel ya kayaknya. Segitu. Pesertanya siapa? Karena minggu sebelumnya saya harus menilai dosen gitu kan, dosen yang mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat gitu. Anda akan mengalami itu juga ya. KKNT, kemudian mungkin di One Village, One CEO ya. Kemudian Bina Desa, mungkin kalau Anda aktif di BEM, nantinya ada hibah dari Kementerian Ristek, Kementerian Diputristek, hibah Bina Desa yang sangat bermanfaat untuk Anda dapat berkontribusi ya terhadap
terhadap masyarakat pedesaan ya, dan juga di komunitas lainnya. Saya tanya halayaknya siapa, berapa banyak, lalu modalnya seperti apa. Halayaknya mahasiswa, peserta IGTF, dan juga KKNT, multi strata, kemudian ya Helen, kemudian sebagian ada terhubung di ruang virtual dan sebagian lagi luring, dan senang sekali bertemu dengan mahasiswa multi strata kemarin itu ya. Nah tentunya saya mempersiapkan materi juga, melacak gitu jurnal-jurnal pengabdian masyarakat, kemudian mempelajari gaya selingkungnya, lalu saya tuangkan dalam PowerPoint dalam waktu yang singkat. Nah, hati-hati dengan waktu gitu ya. Ini menambahkan ya apa yang tadi Ilham, Alif, dan Atini sampaikan, waktu. Kita jangan enjoy terhadap diri kita sendiri gitu. Karena kalau orang udah dikasih corong, kadang-kala lama ngomongnya gitu, durasinya lama, padahal hanya dikasih waktu. Di internasional saya pernah diminta oleh FAO dan IFRI 5 menit menyampaikan hasil studi. Nah, kita lacak kan di antara konten hasil studi itu mana yang mau di-sharing ke audiens seluruh dunia itu gitu. Kebetulan mengenai public private producer partnership. Nah, ini klop nih untuk FEM. Ya, klop juga untuk FEM, nggak hanya untuk KPM. Ntar saya share di chat ininya, Anda bisa juga baca-baca. Saya ajak waktu itu Pak Suprihatin ya dari AGB. Kalau AGB H berapa ya, Mbak? H3. H3 ya. Saya ajak Pak Suprihatin sebagai anggota dan juga beberapa satu mahasiswa S3 saya yang juga riset mengenai petani coklat dan LSM serta dari teman-teman di kementerian begitu. Nanti saya share di chat. Oke, jadi kembali ke laptop. Yang apa saja kelemahan kita? Banyak ya, meskipun kita udah melanglang buana dan mungkin kata Ilham, saya udah sangat sering begitu bicara di mana saja di berbagai forum, mau level grassroots, tapi tetap ketika kita diminta speak, we should know. Kita harus tahu. Kita tuh mau bicara tentang apa. Kalau terlalu jauh dari yang saya kuasai, saya biasanya akan menolak gitu. Oh, maaf ini di luar ini saya gitu. Di luar kewenangan saya, tapi saya bisa rekomendasikan ini teman saya yang memang membidangi itu. Karena diminta tentang perubahan iklim, tapi teknisnya. Kalau saya perubahan iklim tentang aspek sosialnya, tentang capacity building masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, itu masih bisa saya lakukan. Tapi kalau udah teknis, modeling yang ilmunya agromet banget, nah itu saya rekomendasikan Profesor Rijaldi, kemudian Dr. Ahmad Fakih, ya, kemudian Ferdinand, Pak Ferdinand, dan lain-lain yang memang membidangi perubahan iklim dari segi teknis begitu. Itu saya kira ya. Jadi jangan semua hal kita terima gitu. Itu namanya palu gada. Apa palu gada? Palu gada itu ya Bima, bukan. Apa palu gada? Ilham tahu atau Novan tahu? Atau Dimas tahu? Atau Cindy tahu? Apa palu gada? Yang ada semua itu nggak sih, Bu? Saya nggak tahu kepanjangannya. Kalau singkatannya nggak tahu. Ini saya kasih tahu ya kalau nggak tahu. Apa lu butuh gua ada. Jadi apa lu butuh gua ada, kan palu gada. Itu ada ternyata restoran dekat rumah saya itu judulnya palu gada. Berarti semuanya ada gitu ya. Itu ini sih ledekan gitu pada orang-orang semua gitu. Akhirnya ditanya, orang itu pakarnya bidang apa ya gitu ya, karena semua ada. Oke, dan ya for the untuk pertanyaan kelima, dan saya anggap dan gitu. Ini udah dapat nilai tambah tuh si Alif, Ilham, siapa lagi tuh? Atin, ya. Saya catat dulu, takut lupa buat laporan. Nanti Atin juga bisa itu ya, share di WAG maksudnya yang nomor 5 tuh Atin. Supaya ada apa istilahnya? Penghargaan terhadap yang Ilham, Alif. Oke.
Ada 4 lagi. Cuma 4 pertanyaannya, bukan 5. Saya ketik, sorry ya. 4 pertanyaannya. Cuma ada anaknya gitu ya. Oke. Mangga Bapak Ibu, mahasiswa yang lain silakan. Ibu, saya mau jawab Baik. yang nomor 3. Mangga. Oke. Sebelumnya saya izin off cam ya Bu, karena takutnya kalau on cam nanti sinyalnya kurang stabil. Magdalena ya namanya, Magviro. Ya, Magviro. Karena kelihatannya cuma Magvira, cuma Mike gitu. Ini Magdalena atau siapa? Magnolia. Silakan Magvira. Ya, jadi pertanyaannya mengapa public speaking perlu dipelajari dan diasah kompetensinya? Beri satu contoh penerapan kemampuan public speaking di dunia kerja. Jadi kalau menurut saya public speaking itu perlu dipelajari dan diasah karena seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Ibu dan teman-teman juga untuk mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Jadi kalau misalkan kita sudah sering latihan, kita sudah sering melakukan public speaking, tentunya rasa percaya diri kita juga tinggi. Terus kata-kata yang kita ucapkan saat melakukan public speaking juga lebih tertata dan kita juga lebih yakin, sehingga kalau misalnya kita sudah memiliki kemampuan public speaking yang bagus, kita punya kemudahan untuk approach klien, approach stakeholder, dan tentunya hal-hal yang kita perlukan itu juga bisa lebih cepat. Contohnya, kalau misalnya saya ambil contoh itu, misalkan ada di tim sponsor dan partnership. Tentunya dalam sebuah perusahaan, terkadang ketika kita mengadakan suatu kegiatan, kita perlu dukungan dari pihak sponsor atau media partner. Nah, kemampuan public speaking ini merupakan salah satu kemampuan yang menurut saya diperlukan oleh tim ini. Karena apa? Karena tentunya kita akan melakukan approaching terhadap pihak-pihak tersebut. Nah, nantinya ketika kita sudah melakukan approach, mungkin ada meeting di mana kita harus mempresentasikan kegiatan apa yang kita bawa, event apa yang kita bawa, apa yang akan kita berikan kepada pihak mereka, apa benefit yang akan mereka dapatkan. Nah, ketika kemampuan public speaking kita bagus, tentunya pihak sponsor dan media partner bisa lebih yakin untuk memberikan support baik dana ataupun media partner kepada event yang kita buat. Begitu, Bu. Ya, bagus ya, lengkap banget jawaban dari Mbak Magvira, begitu ya. Oke, silakan ditambahkan atau ada pengalaman konkretnya gitu. Magvira udah ngejelaskan mengenai bagaimana pentingnya kita mempelajari public speaking itu, begitu ya. Sebentar, nomor 3 ya, pertanyaan nomor 3. Tinggal penerapannya kali Magvira ya, kita kasih teman-teman ya, menambahkan ya. Iya, Bu, boleh. Penerapan di dunia kerja. Meskipun Anda belum masuk ke dunia kerja, tapi boleh juga seperti apa. Misalnya Anda kan nggak harus ada pengalaman sendiri ya, melihat ya bagaimana orang melakukan public speaking di di organisasi pemerintah, dan juga bahkan kita bisa memperhatikan pemimpin-pemimpin negara, karena itu bisa menginspirasi. Misal Obama gitu, Anda bisa lacak nanti di YouTube begitu ya, Obama berbicara di hadapan mahasiswa di Illinois tulisannya ya, Illinois, ketika Obama udah nggak menjadi presiden di tahun 2017 gitu. Dan itu sangat menginspirasi banget gitu ya. Nah, juga Anda bisa lihat Pak Arif Satria misalnya ya. Nah, beliau udah sangat bisa mengatasi begitu. Bagaimana dapat meyakinkan pesan di hadapan publik. Karena beliau juga waktu masih SMA begitu gagap. Beliau cerita sendiri. Nah, akhirnya bagaimana mengatasi gagap itu. Alhamdulillah ya, dengan belajar dan juga dengan istilahnya coach, ada coach gitu ya, dan juga mentoring, bisa mengatasi itu. Dan itu nggak hilang seluruhnya, ada, tapi dengan tadi kata Magvira, dipupuknya rasa percaya diri gitu ya. Kalau kita refer ke jawaban Atin yang tadi, kadang kan kita bilang, apalah saya nggak ini, saya hanya mahasiswa atau saya hanya dosen biasa, gimana ya saya bisa menyampaikan seperti misalnya presenter yang sangat terkenal itu, misalnya gitu ya. Misalnya Anda
berhadapan apakah dengan Najwa Shihab gitu ya. Terus misalnya dengan Kick Andy namanya siapa ya? Kick Andy tahu kan namanya? Andi siapa gitu namanya, yang orang Malang, blasteran Malang dan Papua begitu. Saya lupa nama belakangnya gitu. Atau Anda pernah lihat ini, meskipun bukan public speaking banget sih, siapa namanya yang terkenal itu? Andi siapa namanya yang sering ada di talk show? Reality show? Atau ya, jangan dia dah, saya lupa namanya soalnya. Wimproh siapa? Oprah Winfrey. Tahu kan Oprah Winfrey? Nggak tahu ya? Itu sangat terkenal banget. Oprah Winfrey gitu ya. Terus taunya siapa nih gitu ya? Jangan-jangan Sule gitu ya. Nah, jadi sangat apa istilahnya ya, menginspirasi ya, terutama Obama menurut saya, karena meskipun beliau tidak paham pertanian ya, sebagai informasi, University of Illinois tulisannya bacanya Illinois. Nah, itu sangat terkenal dengan pertanian, kayak IPB lah, IPB-nya Amerika, selain Texas ya, selain Texas A&M. Jadi nanti kalau ada waktu kita coba nonton bersama sekilas saja ya, supaya melihat seperti apa ya kalau kita di masa depan misalnya ya, 10 tahun yang akan datang ya, Anda punya sebuah aktivitas yang membuat Anda diundang oleh IPB misalnya Pasca Sitorus oleh Paperta, terus Anda oleh FEM yang dari FEM gitu. Nah, Anda bisa praktek sebelumnya dan juga mempersiapkan diri sebelumnya, sehingga adik-adik kelas nantinya akan bisa belajar dari apa yang Anda motivasikan gitu ya. Nah, bagaimanapun di dunia kerja itu sangat diperlukan ya kemampuan berbicara tapi nggak berlebihan gitu, berbicara efektif gitu. Oke, satu lagi mungkin contoh nyata dunia kerja. Kalau H2 itu IE atau manajemen ya? Manajemen, Bu. Manajemen, oke. Apalagi manajemen ya. Oke, Mangga Pasca. Ya, Bu, izin menjawab Ya. contohnya. 3 apa Mbak Pasca? Proteksi tanaman. Oh, HPT. Oke, proteksi tanaman. Oke. Izin menjawab yang di penerapan di dunia kerja ya, Bu. Ya, silakan. Jadi menurut saya penerapan public speaking di dunia kerja itu dapat membangun hubungan kita antar baik itu antar atasan ataupun antar masyarakat ataupun antar siapapun yang akan kita stakeholder, siapapun yang akan kita layani atau yang akan menjadi yang berkepentingan dengan kita. Jadi untuk itu dapat membantu kita di dunia kerja, misalnya ketika saya ya Bu, misalnya di bidang pertanian, ketika berurusan dengan para petani seperti itu. Jadi untuk mengedukasi atau memberitahu informasi mengenai penggunaan pupuk dan lain-lain dapat jadi agar para petaninya dapat mengerti penggunaan pupuk, apa dan lain-lain. Jadi public speaking itu memberikan dan membantu kita supaya penyampaian yang kita ingin sampaikan dapat tersampaikan dengan baik gitu. Ya, antara lain itu ya. Dan Pasca mungkin ada hal yang sangat menarik ya dan diperlukan, terutama mengenai pengendalian hama hayati, ya kan? Pengendalian hama hayati, kemudian dari hasil riset saya ke petani gitu ya. Kalau ke nelayan saya dulunya saya di perikanan ya, di Sosek IPB ya. IPB ngajarnya sebelum 2005. Karena udah masuk ke FEMA jadi lebih luas lagi hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat petani maupun nelayan dan juga masyarakat ladang begitu ya, atau petani sekitar hutan. Jadi di petani itu yang belum dapat mereka hadapi itu hama penyakit tanaman.
termasuk saya sendiri sebagai pelaku ya, bukan saya sih, suami gitu ya. Suami karena sudah pernah bakti, beliau bercocok tanam lah, tapi ada yang ngurusin gitu ya. Dan di situ cabai dan seterusnya, termasuk juga ubi, itu ubi sering bolong loh, ubi jalar pasca. Nah ini bahan untuk teman-teman HPT dan juga AGH kali ya, karena ubi. Kalau cabai itu horti kali ya, teman-teman AGH. Ubi AGH juga ya, AGH dan HPT. Itu hama sepertinya, atau apa saya udah lupa lagi ya. Maksudnya penyebabnya. Nah itu yang tahu itu orang HPT. Nah bagaimana supaya nggak terjebak pada pestisida kimia aja gitu. Jadi bagaimana meyakinkan nggak cuma petani, tapi juga perusahaan ya pasca ya, yang susah kan perusahaan. Petani juga perlu pendekatan. Kelompok tani, kemudian dinas pertanian, dan seterusnya. Apa maksud saya bicara seperti ini? Nah misalnya ketika pasca dan kawan-kawan dari yang menguasai bidang teknis pertanian dalam hal ini pengendalian hama hayati dan seterusnya, bisa meyakinkan satu industri chemical ya, kimia di bidang pertanian untuk dapat mulai melirik atau mengembangkan. Kalau melirik mungkin udah, tapi mengembangkan inovasi atau hasil atau produk-produk yang ramah lingkungan dalam pengendalian hama penyakit tanaman gitu. Itu satu. Bagaimana berbicara dengan data kan gitu ya. Jadi speaking mungkin nggak lama karena mereka kan orang sibuk ya. CEO ataupun bagian divisi dari perusahaan kan orang yang sibuk. Nggak ada waktu mereka ngedengerin yang panjang-panjang kan. Nah, sehingga solusi dalam menghadapi ini seperti apa? Karena itu merugikan petani. Dan mereka nggak tahu kemana untuk konsul. Bukan nggak tahu sih, kalau mereka harus keluar dari daerahnya, susah ya kan, perlu transport dan juga belum tentu ketemu orangnya. Sampai pernah saya langsung kontak karena cabai, saya ke Pak ini Profesor Syukur ya, Profesor Syukur menanyakannya gitu, dan juga ke Pak Suryo Wiono, kenal kan Pasca ya? Kenal Bu. Iya Pak Suryo Wiono. Kalau tikus Pak Priambodo ya, Swastiko Priambodo kalau tikus. Kalau ulat Bu siapa ya, ada ibu-ibu Bu Dwi siapa, Admi itu siapa gitu. Kalau ulat. Jadi masing-masing ada kepakarannya ya Pasca ya. Iya Bu, benar Bu. Nah, jadi maksud saya menyampaikan itu ketika ada sebuah fenomena, kasus atau kejadian gitu ya, hama dan penyakit tanaman, ada analisis stakeholder kan gitu. Kaitannya apa? Dengan yang Alif sampaikan, halayak. Ya enggak? Ada halayak petani, halayak perusahaan, pemerintah. Nah, masing-masing memerlukan asupan data dan informasi, foto, video bagus lagi kan? Itu kan konkret ya, kelihatan semuanya gitu. Karena semakin audiovisual, semakin nggak cuma satu indera. Kalau ngedengerin, kan satu indera. Ya enggak? Cuma kuping doang. Tapi kalau mata dan telinga dan seterusnya itu terlibat, biasanya makin percaya orang gitu. Di satu hal, kita belum bicara hoax, karena kalau hoax lain lagi ya kasusnya ya. Misalnya Multipedia tadi Ibu bilang, semakin banyak indera yang terlibat, semakin efektif. Tapi ini untuk kasus public speaking gitu. Yang lain karena ada kaitan yang negatif, misalnya hoax, itu kan kadang video di luar konteks yang kita bahas ya, ini supaya ini aja tidak semua hal kita samaratakan gitu, diedit. Nah itu yang bukan dalam konteks yang kita bahas begitu. Itu Pasca ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan untuk mempertajam lagi apa yang tadi Pasca sampaikan, bahwa dalam dunia kerja, terutama kaitannya dengan proteksi tanaman,
ada beberapa hal yang memerlukan kedalaman dalam penyediaan data dan informasi untuk menunjang public speaking kita. Gitu. Ya, itu saya kira untuk nomor berapa teh? Nomor 3. Mari kita bahas 1-2. 1-2 tuh mirip ya, 1-2 sebenarnya ya. Satu pertanyaan lagi nih, kelar juga akhirnya. Apa yang dimaksud dengan, ini dasar banget. Apa yang dimaksud dengan public speaking dalam komunikasi bisnis? Ini ada di video ya. Mungkin singkat aja yang itu dan ciri-cirinya. Minimal 3 ciri public speaking. Ini gampang nih. Siapa mau jawab? Boleh, Bu. Kak Dimas. Oke, baik. Jadi kalau untuk pengertian atau apa yang dimaksud dengan public speaking sendiri sudah dijelaskan juga ya tadi di PWT bernarasi bahwasannya public speaking itu merupakan suatu kemampuan kita dalam berbicara di depan umum secara terstruktur dan bertujuan untuk memberikan informasi, memotivasi, membujuk, mendidik, dan juga bisa sebagai untuk menghibur para audiensnya seperti itu. Nah, kalau untuk ciri-ciri dari public speaking itu sendiri, mungkin di sini terkait mengetahui minat dan kebutuhan dari para stakeholder-nya, terus mengetahui konteks dari bisnis itu sendiri, dan yang terakhir itu merencanakan dan mengorganisasi pesan sesuai dengan konteks apa yang akan kita jelaskan. Seperti itu, Bu, kurang lebihnya. Ya, kalau yang tadi itu ciri efektif atau apa ya, Mas Dimas? Oh, kalau ciri efektif mungkin ada lebih beberapa, Bu, gitu, Bu. Dan apa langsung dijelasin saya, Bu? Oke, kalau Bukan, untuk yang tadi ciri itu efektif dari... Oh, iya, yang Bu. tadi itu blur kayaknya. Yang blur itu maksudnya agak abu-abu yang ciri public Masih ya, Bu? speaking. Ya. Masih secara gambaran umum aja gitu ya, Bu ya? Oke, mungkin kalau ciri untuk public yang... speaking. Lalu untuk yang ciri public speaking agar secara efektif gitu ya, Bu, mungkin sudah dijelaskan juga oleh rekan-rekan sebelumnya terkait kita harus mampu mengetahui terlebih dahulu nih minat dan kebutuhan para stakeholder itu sendiri. Lanjut untuk kita harus mampu menerjemahkan apa sih tujuan organisasi atau lembaga dari kita dan mempertautkannya dengan minat dan kebutuhan para stakeholder itu sendiri. Dan kita juga harus menganalisis posisi stakeholder. Nah, apakah stakeholder tersebut pro atau kontra terhadap organisasi atau lembaga apa yang sudah kita jelaskan seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga harus mendesain pesan yang tepat, bahwasannya pesan yang akan kita bawa itu harus mengandung nilai atau value, kepercayaan. Kita harus mampu membawa kepercayaan bahwa pesan yang kita sampaikan itu benar gitu, dan culture atau budaya dari stakeholder. Terus kita juga harus memilih media yang efektif untuk menyampaikannya. Jadi kita harus memilih media yang tepat agar tidak apa ya istilahnya tidak salah gitu audiens yang kita tuju. Dan yang terakhir itu kita harus juga menentukan metode delivery dari speech yang kita sampaikan gitu, Bu, kurang lebihnya. Ya, ya. Jadi yang tadi itu efektif ya, yang ciri public speaking yang efektif, dan ingat durasi kali ya, durasi waktu penyampaian mungkin ya Mas ya, Dimas ya. Ini namanya soalnya kebetulan ada Masnya, panggil Mas itu maksudnya Dimas. Iya. Iya. Nah yang ciri public speaking itu yang saya bilang mungkin ada lupa sedikit, jumlah audiennya. Jumlah audiennya kita kaitkan dengan publik. Jadi apa yang dimaksud dengan ciri-ciri public speaking? Satu, speaking atau speech yang disampaikan ke sejumlah audien di ruang publik, itu maksudnya cirinya. Kalau dia speech tapi hanya ke 2 orang, 3 orang, 5 orang di tempat tertentu, belum kita sebut sebagai public speaking, mungkin ngobrol atau diskusi kali ya, dialog gitu ya. Nah, kalau public speaking, publiknya jelas, ada
membahas sesuatu yang spesifik gitu ya. Nah, baru tujuan yang tadi itu ya ada ya. Maksud saya kata kunci publik sama jumlah orang dan tujuan gitu aja sih. Yang itu, yang ciri ya. Semuanya oke atau semuanya memahami atau dengan saya saat ini maksudnya ininya minimal 3 public speaking, ciri public speaking. 1, speed-nya ke publik, bukan ke 2 orang, 3 orang, bukan ke kelompok, tapi ke halayak gitu. Membahas sesuatu hal. Dan yang ketiga, apa? Untuk tujuan tertentu begitu ya. Nah, kalau yang ciri-ciri udah bagus ya, udah lengkap tadi ya si siapa? Dimas begitu. Oke. Pertanyaan sambil saya cari dulu yang Obama ya di laptop saya begitu ya. Kalau ada yang ingin ditanya silakan raise hand aja, jangan ragu-ragu mumpung masih ada waktu sedikit. Nah, mudah-mudahan sudah paham semua ya. Saya akan share sekarang yang Obama. Udah kelihatan di layar? Sudah, Bu. Ya. Ini. Hey! Hello, Illinois! ILO! 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 Okay. Just checking to see if you're awake. Please have a seat, everybody. It is good to be home. It's good to see corn, beans. I was trying to explain to somebody as we were flying in. That's corn. That's beans. They were very impressed at my agricultural knowledge. Please give it up for Amari once again for that outstanding introduction. I have a bunch of good friends here today, including somebody who I served with, who is one of the finest senators in the country, and we're lucky to have him. Your Senator, Dick Durbin, is here. I also noticed, by the way, former Governor Edgar here, who I haven't seen in a long time, and somehow he has not aged, and I have. It is great to see you, Governor. I want to thank President Colleen and everybody at the U of I system for making it possible for me to be here today. And I am deeply honored at the Paul Douglas Award that is being given to me. He is somebody who set the path for so much outstanding public service here in Illinois. Now, I want to start by addressing the elephant in the room. I know people are still wondering why I didn't speak at the 2017 commencement. The student body president sent a very thoughtful invitation. Students made a spiffy video. And when I declined, I hear there was speculation that I was boycotting campus until Antonio's Pizza reopened. So I want to be clear. I did not take sides in that late night food debate. The truth is, after 8 years in the White House, I needed to spend some time one-on-one with Michelle if I wanted to stay married. And she says hello, by the way. I also wanted to spend some quality time with my daughters, who were suddenly young women on their way out the door. And I should add, by the way, now that I have a daughter in college,
I can tell all the students here, your parents suffer. They cry privately. It is brutal. So please call, send a text. We need to hear from you, just a little something. And the truth was, I was also intent on following a wise American tradition of ex-presidents gracefully exiting the political stage and making room for new voices and new ideas. And we have our first president.